siswi hebat Indonesia. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bertemu lagi dengan saya, Dianita Salsabella, yang akan menemani pembelajaran kalian kali ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hakikat sila-sila Pancasila. Mulai dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk bersama-sama dan pelajari apa itu hakikat dari sila-sila Pancasila. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hakikat sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ada sebuah ungkapan saking paraning dumadi yang bermakna Tuhan merupakan causa prima, yaitu Tuhan merupakan pusat kehidupan, artinya Tuhan merupakan sumber atau asal muasal, sekaligus menjadi tujuan kembalinya semua makhluk hidup di dunia ini. Semua kehidupan ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, termasuk kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan kelak memiliki tujuan yang akan kembali kepada Tuhan pula. Nah, dari kalimat Tuhan yang Maha Esa ini, kita pun bisa memahami bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang esa, yakni memiliki sifat tunggal atau satu. Artinya Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini, karena keberadaannya mutlak, tunggal, yaitu satu. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang berketuhanan. Hal ini dapat kita lihat dari sejak zaman prasejarah, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya Tuhan dan sistem kepercayaan, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari kerajaan Islam, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat melihat bahwa sejak dulu masyarakat Indonesia ini sudah mengenal adanya sistem kepercayaan atau keberadaan Tuhan. Selain itu, dapat kita pahami juga bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai macam sistem kepercayaan dan juga agama. Hingga sekarang ini bahkan dapat kita kenali bahwa ada 7 macam agama yang resmi yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama kepercayaan lain. Lantas, bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila? Cara yang pertama tentu kita harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Selain itu, kita juga harus saling menghormati dan menghargai perbedaan agama masing-masing. Karena Indonesia seperti yang kita tahu memiliki banyak sekali perbedaan, termasuk keberagaman agama. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai. Kita harus saling hidup berdampingan dan saling membantu dan saling melindungi satu sama lain. Kita juga tidak bisa memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agamanya. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai hakikat sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan memulainya dengan kajian manusia sebagai subjek kehidupan. Terlebih dahulu, manusia merupakan pelaku utama dari kehidupan yang ada di muka bumi. Manusia merupakan khilafah atau pemimpin di muka bumi. Oleh karenanya, manusia harus bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan alam semesta yang telah dititipkan oleh Tuhan. Kelak, manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana cara ia mengelola serta memanfaatkan alam semesta.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita harus menempatkan manusia sebagai manusia. Kita harus menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita semua memiliki hak asasi yang sama. Kita harus saling menghargai sama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tentunya kita juga harus berlaku adil dan beradab. Adil di sini dapat dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil di sini tidak menghendaki adanya diskriminasi atau perbedaan satu sama lain, baik perbedaan suku, ras, gender, ataupun perbedaan-perbedaan lain. Sedangkan beradab di sini dapat kita maknai bahwasanya manusia harus memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur. Manusia harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan kebiasaan, norma, dan sopan santun yang berlaku umum. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap manusia lain, karena pada dasarnya kita semua adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi manusia yang sama. Masyarakat Indonesia sendiri kita kenal sebagai masyarakat yang berkemanusiaan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sikapnya yang ramah dan perilakunya yang santun, serta tidak pernah memandang rendah bangsa lain. Masyarakat Indonesia selalu menempatkan manusia sebagai manusia, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal. Masyarakat Indonesia selalu menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Tentunya prinsip tersebut harus kita junjung tinggi, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat Indonesia memang terdiri atas berbagai keberagaman baik suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa Indonesia. Lantas bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila? Caranya adalah dapat kita mulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, misalnya dengan menghormati dan menghargai satu sama lain. Melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Selain itu, cara mengaktualisasikannya dapat kita wujudkan dengan saling menghargai perbedaan sebagai sesama manusia. Tentu kita memiliki hati nurani. Kita bisa merasakan bagaimana ketika saudara kita sedang mengalami kesulitan. Kita bisa mengembangkan sikap saling tolong-menolong. Berikutnya adalah hakikat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Saya akan mulai dengan mengkaji tentang persatuan terlebih dahulu. Agar bisa bertahan dan survive, tentunya manusia harus bersatu, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling melengkapi untuk menutupi kekurangan masing-masing. Persatuan sendiri dalam hal ini bisa diartikan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah persatuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dan yang persatuan kedua adalah persatuan antara manusia dengan tanah air atau tanah tempat ia dilahirkan. Persatuan antar umat beragama yang kemudian melahirkan rasa kebangsaan, cinta tanah air atau nasionalisme di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Namun, perbedaan yang ada tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menyatukan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan. Namun, walaupun Indonesia terdiri dari keberagaman yang dapat dipersatukan, tidak menghalangi ciri khas dari setiap perbedaan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika artinya, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman dan perbedaan, Indonesia tetap satu. Lantas, bagaimanakah kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Nah,
Cara untuk mengaktualisasikan itu dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita harus mendahulukan kepentingan umum atau golongan di atas kepentingan pribadi. Cara lainnya ialah dengan mengembangkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, guna melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain, memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Berikutnya, hakikat sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari sila keempat Pancasila ini dapat dipahami sebagai kepentingan yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Keputusan harus diambil dengan mengedepankan akal sehat dan kearifan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang artinya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar bermusyawarah. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menempatkan dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagai kepentingan bersama. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus berorientasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menghadapi setiap problematika atau permasalahan masyarakat, Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikannya. Setiap keputusan dalam musyawarah harus diambil dengan mengutamakan akal sehat dan kebijaksanaan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Musyawarah harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melibatkan berbagai perwakilan dari berbagai golongan atau kelompok. Lantas, bagaimanakah cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila? Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah dapat kita lakukan antara lain dengan mengakui kedudukan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Kemudian selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan. Kemudian menghargai dan menjunjung tinggi hasil musyawarah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Bisa juga kita mengaktualisasikan dengan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, kemudian selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bisa juga kita mengaktualisasikan dengan turut berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum berdasarkan dasar umum, langsung, jujur, rahasia, dan adil. Yang terakhir adalah hakikat dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari konsep keadilan sosial di sini dapat dipahami sebagai keadilan yang tidak hanya dilihat dari segi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan etika dalam hidup bermasyarakat. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Keadilan sosial adalah keadilan yang mensejahterakan semua pihak, tidak hanya berorientasi pada kebenaran dan kemenangan semata, tetapi keadilan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rakyat Indonesia sendiri mendambakan atau mengharapkan kehidupan yang adil dan makmur. Bagi masyarakat Indonesia, keadilan harusnya dapat mendatangkan kesejahteraan bersama. Keadilan di sini seharusnya lebih diutamakan atau didahulukan daripada kesejahteraan, karena dengan keadilan maka kesejahteraan dapat tercipta, walaupun kesejahteraan tidak mesti tercipta dari segi materi, tetapi dapat mendatangkan kesejahteraan, di mana kedamaian akan tercipta dan terciptalah kesejahteraan batin. Keadilan di sini seharusnya lebih diutamakan daripada kesejahteraan. Ketika kesejahteraan diutamakan atau didahulukan daripada keadilan itu sendiri, maka dinilai akan menciptakan kesenjangan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, antara keadilan dan kesejahteraan harus dicapai secara seimbang, tetapi tetap harus lebih mengutamakan atau mendahulukan keadilan daripada kesejahteraan. Lantas, bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain yang pertama adalah menjunjung tinggi asas keadilan dan bersikap adil terhadap sesama. Kemudian yang kedua dapat kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kekeluargaan dan kerjasama, seperti saling membantu sama lain. Contohnya dengan bekerja sama dan bergotong royong untuk saling membantu dengan turut serta dalam kegiatan bersih-bersih desa. Kita juga bisa melakukannya dengan tidak berperilaku konsumtif. Kita juga bisa mengaktualisasikannya dengan menghargai hasil karya orang lain dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Selain mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, kita juga dapat melakukannya dengan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta dalam hal pemerataan pendidikan. Marilah kita juga mengaktualisasikannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang. Kita tidak bisa mengutamakan hak kita sebelum kewajiban kita terpenuhi. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila, kita juga bisa melakukannya dengan tidak menggunakan hak milik yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Kita harus selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Kita harus berlaku adil terhadap sesama. Pada hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima harus dapat kita laksanakan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus bisa mengimplementasikannya dalam pola pikir, pola sikap, maupun pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat PPKN, sekarang kita tahu bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau kata-kata. Pancasila adalah nilai hidup, jati diri bangsa, dan arah moral bagi kita semua. Mari kita jaga, amalkan, dan sebarkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Dengan begitu, Indonesia akan tetap damai, adil, dan bersatu. Tetap semangat, belajar dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih telah belajar hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.